Selamat pagi adik-adik. Gimana kabarnya semua? Kakak harap kalian sehat ya. Nah adik-adik, pada pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun terlebih dahulu kita berdoa dulu. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari ini kami bisa mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong berkati kami satu persatu, baik adik-adik yang ada di rumah. Kiranya Tuhan terus memberikan mereka ketenangan sehingga mereka bisa mendengarkan firman-Mu dengan tenang. Tuhan tolong berkati pertumbuhan mereka Tuhan, kiranya mereka bisa bertumbuh sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan dalam tangan Tuhan kehidupan kami selanjutnya. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Nah adik-adik, nats kita pada pagi hari ini terambil dari Markus pasal 12 ayat 41 sampai 44. Temanya seorang janda memberi kepada Allah. Sekali lagi temanya seorang janda memberi kepada Allah. Nah adik-adik, di sini ada dua kantong plastik klip ya. Yang satu berisi 6 perak uang. Yang satu berisi 2 perak uang. Kira-kira mana yang lebih banyak adik-adik? Tentu yang lebih banyak yang 6 perak uang. Nah adik-adik, pada suatu hari ketika Yesus dan murid-muridnya sedang duduk di bait suci di mana Tuhan Yesus beribadah, nah ada sebuah meja di depan Tuhan Yesus. Nah di meja itu ada sebuah peti persembahan di atasnya. Apa sih itu peti persembahan? Yaitu kantong persembahan. Nah adik-adik, Tuhan Yesus ini memperhatikan setiap orang memberikan persembahan mereka ke dalam peti persembahan tersebut. Dan kemudian adik-adik, orang-orang di situ adik-adik, orang-orang kaya, mereka memberikan persembahan mereka banyak sekali adik-adik ya. Coba lihat ini adik-adik ya. Nah, ini adalah Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Ada meja dan di atasnya ada peti persembahan dan ada 2 orang kaya tersebut. Nah adik-adik, 2 orang kaya ini memberikan banyak uang ke dalam peti persembahan tersebut. Apakah Tuhan Yesus senang? Tentu Tuhan Yesus senang adik-adik ya. Tuhan Yesus senang. Tetapi apa yang menjadi masalahnya adik-adik ya? Orang kaya ini memberikan dari kelimpahan mereka. Mereka tidak memberikan dengan sukacita mereka. Mereka tidak memberikan dengan sukarela hati mereka adik-adik. Lalu adik-adik, ada salah satu seorang janda ya. Nah ada salah satu seorang janda miskin ya. Nah ini dia adik-adik ya. Ini adalah janda miskin ya. Nah adik-adik, janda miskin ini adik-adik, dia tidak mempunyai suami. Suaminya sudah meninggal. Ya, dia tidak punya apa-apa selain yang pakaian yang ada di tubuhnya. Dan dia hanya mempunyai 2 perak uang adik-adik ya. Dia hanya mempunyai 2 perak uang. Lalu adik-adik, kalau janda miskin ini memberikan persembahannya, lalu apa yang dia makan adik-adik? Dia tidak bisa membeli kebutuhannya. Dia tidak bisa membeli makanan dan minumnya. Tetapi adik-adik, janda ini tidak memikirkan hal itu. Dia yakin dan percaya bahwa Allah sanggup memelihara kehidupannya. Lalu adik-adik, janda tersebut memberikan 2 perak uang ke dalam peti persembahan tersebut. Lalu adik-adik, Tuhan tahu, ya Tuhan tahu isi hati perempuan janda miskin ini. Ketika dia memberikan persembahannya itu adik-adik, dia sangat senang. Dia sangat bersuka cita. Dia memberikan itu dari kekurangannya. Dia memberikan itu dari kerelaan hatinya adik-adik ya. Lalu adik-adik, Tuhan Yesus ini berkata kepada murid-muridnya, sesungguhnya aku berkata kepada engkau bahwa janda miskin ini lebih banyak memberi daripada orang-orang kaya tersebut. Karena janda miskin ini memberi dari kekurangannya. Beda dengan orang-orang kaya tersebut. Mereka memberikan dari kelimpahan mereka. Mereka masih memikirkan apa yang akan mereka makan nanti, apa yang akan mereka beli nanti. Lalu adik-adik, janda miskin ini adik-adik, kita belajar dari janda miskin ini, di mana dia memberikan persembahannya itu dari hatinya, dengan sukarela, dengan sangat sukacita. Nah adik-adik, sebelum kakak mengakhiri cerita firman Tuhan pada pagi hari ini, kakak ada suatu cerita.
Nah, adik-adik, ada salah satu seorang anak yang bernama Suyadi. Nah, Suyadi ini adalah anak yang rajin pergi ke sekolah minggu. Yang setiap hari minggu dia tidak pernah absen untuk pergi ke sekolah minggu. Nah, adik-adik, ketika Suyadi pergi ke sekolah minggu, ayahnya memberikan dia uang persembahan sebesar Rp1.500. Nah, ayahnya ini berkata kepada Suyadi, "Suyadi, ayah akan memberikan engkau uang Rp1.500 untuk persembahan, bukan untuk beli jajan atau beli permen." Lalu adik-adik Suyadi ini sangat senang, adik-adik ya. Dia sangat senang, dan kemudian adik-adik Suyadi ini bergegas pergi ke sekolah minggu. Dan sesampainya di tengah perjalanan adik-adik, Suyadi ini melihat sebuah warung. Ya, dia melihat sebuah warung, dan di dalam sebuah warung itu ada salah satu seorang anak kecil yang sedang makan permen. Lalu Suyadi ini tertarik. Wah, kelihatannya permennya enak. Pengen deh saya beli. Tetapi kan uang saya kan 1.500. Tadi ayah berkata ini uang persembahan. Tidak apa-apa deh. Saya kan punya uang 1.500. 500-nya saya beli permen. Berarti sisa 1.000 lagi untuk persembahan. Aduh, Suyadi ini bingung adik-adik ya. Dia bingung. Lalu adik-adik, dia mengingat mata pelajaran dia di sekolah minggu, di mana Allah mengasihi setiap orang yang memberi dengan sukacita. Lalu adik-adik Suyadi ini mengambil suatu keputusan, dia tidak membelikan permen tersebut. Dan kemudian adik-adik Suyadi ini cepat-cepat pergi ke sekolah minggu, dan sesampainya di sekolah minggu dan pada waktu perkumpulan persembahan, Suyadi ini memberikan persembahannya adik-adik dengan sukacita, dengan sangat senang. Ya, dia sangat senang ketika dia memberikan persembahannya. Jadi adik-adik, pada pagi hari ini kita telah belajar dari seorang janda yang memberikan kepada Tuhan segala apa yang dia punya. Dia memberikan persembahannya kepada Tuhan, segala kepunyaannya, dan dia memberikan itu dengan sukacitanya adik-adik. Dia memberikan itu dengan sukarelanya. Jadi adik-adik, pada pagi hari ini, mari kita mengaplikasikan dalam kehidupan kita. Kalau kita memberikan persembahan kita, segala sesuatu yang kita punya, mari kita memberikan itu kepada Tuhan dengan sukacita kita. Jadi amin untuk firman Tuhan. Kembali kita menghafal ayat yang terambil dari Dua Korintus pasal 9 ayat yang ke-7. Allah mengasihi setiap orang yang memberi dengan sukacita. Sekali lagi, 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-7. Allah mengasihi setiap orang yang memberi dengan sukacita. Jadi amin untuk firman Tuhan. Sekarang kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami kembali bersyukur di hadapan-Mu Tuhan, di mana kami telah menyelesaikan mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong berkati anak-anak yang telah mendengarkannya. Kiranya Tuhan terus memampukan mereka untuk bisa memahami, mengerti dari setiap firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kehidupan kami selanjutnya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin.